saudara dan teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Rosari dalam program Bible Study. Nah, kemarin kita membahas topiknya hidup baru menurut Alkitab. Nah, ada pertanyaan kemarin yang belum dijawab sama Pak Nasokili. Pertanyaannya apa? Ini dia. Saya mau bertanya nih Pak, ya. Apakah tandanya bahwa seseorang itu sudah hidup baru Pak? Nah, tadi kita sudah melihat dan mendengar pertanyaan dari Daud ya. Nah, Pak Nasokili bisa dijawab nggak? Tanda-tanda kita melihat orang tuh sudah hidup baru. Gimana tuh Pak? Saya menarik perhatian pada prinsip kehidupan Rasul Paulus setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Luar biasa ya Pak ya? Wow, itu luar biasa. Dan ciri khasnya prinsip yang luar biasa, kita bisa mempelajari apa yang terjadi ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa perubahan yang terjadi dalam hidupnya? Galatia 2 ayat 20 itu sangat luar biasa. Dia melakukan perbandingan hidupnya dulu dengan hidupnya yang sekarang. Ya, adapun hidupnya dulu gelap, sekarang terang. Kemudian semangatnya dulu berbeda dengan semangatnya sekarang. Jadi ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Dan itu adalah contoh konkret. Dan sekali lagi bahwa orang yang ada dalam Kristus hidupnya baru, ya. Dan berharap ya kita semua yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus itu betul-betul hidup dalam kebaruan itu sendiri. Amin. Ya, jadi itu tandanya. Sehubungan dengan itu, orang yang hidup baru akan membangun rumah tangganya yang baik dan benar. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus secara tersistem dalam pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 33. Dan ini menjadi satu bagian yang menarik untuk kita lihat bersama-sama. Karena ternyata ada gangguan dalam rumah tangga. Gangguan itu karena tidak memiliki landasan yang kuat. Terjadi perceraian karena belum memiliki landasan yang kuat. Tidak dalam, tidak berakar dalam Kristus dan firman-Nya. Ya, sejak awal Allah membentuk keluarga adalah dengan tujuan memuliakan Allah. Jadi ini hal yang paling utama yang harus ditempatkan sebagai prinsip utama. Dengan dasar itulah yang menjadi pegangan hidup orang Kristen. Ya, dalam ayat 22 sampai dengan 24 dari Efesus pasal 5, ternyata di situ ada prinsip mendasar, ada peran, ada posisi masing-masing ya dalam keluarga itu. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan orang tua, ya suami istri dengan anak. Sebab kalau tidak tahu posisi, tupoksi, tugas pokok dan fungsi, masalah bisa terjadi, perceraian bisa terjadi, keretakan rumah tangga terjadi. Ini harus menjadi bagian yang kita antisipasi. Ya, orang yang percaya kepada Kristus itu harus meletakkan dasar yang kuat. Tahu posisi, tahu tugasnya, tahu relasi, tahu bagaimana dia menempatkan diri sebagai pribadi keluarga yang sudah dibaharui itu. Yang kedua, dalam ayat 25 sampai dengan 29, ternyata hal yang sangat penting juga yang terus diulang-ulang oleh Rasul Paulus, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih yang sungguh-sungguh ini yang harus dipertahankan. Relasi ini yang ditekankan dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 29 dari pasal yang kelima. Kemudian bagian yang terakhir adalah memiliki kesatuan hati, yang digambarkan seperti relasi Kristus dengan jemaatnya. Penting sekali untuk relasi ini. Penting sekali untuk hati yang bersatu itu. Karena hati yang bersatu, hati yang memiliki kebenaran yang seperti dikehendaki oleh Kristus, itu akan membuat rumah tangga menjadi langgeng. Inilah yang digambarkan dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 33. Ya. Kemudian orang yang hidup baru itu mampu membangun komunikasi yang harmonis. Komunikasi sosial yang harmonis dan tidak menjadi pemecah belah. Berdampak secara sosial. Menjadi pemersatu.
Ya, tapi tidak muluk-muluk untuk mengharapkan hal itu terjadi di luar gitu ya. Dan mulai dari diri kita, lingkungan kita, Yerusalem dulu yang dekat dengan kita. Yang di ujung dunia kita bicara tentang kesatuan, padahal di dekat kita kacau. Ya, keluarga kita kacau. Bangun komunikasi dalam keluarga. Saya percaya bahwa keluarga Kristen itu membangun komunikasi. Kayak masalah keluarga, keretakan keluarga itu karena komunikasi yang sangat minim, ya, sangat sedikit gitu ya. Padahal itu dibangun komunikasi supaya aman, langgeng sampai ke akhir kehidupan. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9 kita mendapatkan banyak informasi bagaimana orang yang hidup baru dalam Kristus. Orang yang hidup baru dalam Kristus, ia mampu membangun komunikasi sosial. Ia mampu menunjukkan identitas dirinya sebagai garam dan terang. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius. Itu banyak hal yang luar biasa. Bagaimana prinsip-prinsip hidup baru. Bagaimana menjadi garam dan terang itu. Di dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat yang lebih luas lagi. Orang yang sudah hidup baru, ia hadir untuk menjadi bagian dari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bersatu. Ya, jadi sekali lagi bahwa orang yang seperti itu yang diharapkan oleh Allah. Tuhan menempatkan kita semua, umatnya. Dan ini yang dijelaskan dalam keseluruhan pasal yang ke-5, kemudian pasal yang ke-6, bahwa anak-anak harus menaati dan menghormati orang tua. Orang tua harus tahu tanggung jawabnya, ada batas-batasnya. Kemudian yang ketiga adalah harus tahu juga peran hamba, harus tahu peran Tuhan. Ya, sekarang kita lihat ada prinsip-prinsip yang terkait dengan bagaimana pemimpin itu melayani, bagaimana umat, bagaimana masyarakat yang harus setia pada aturan-aturan main. Jadi itu adalah tanda-tanda dalam keluarga yang baik, yang mulai dari yang dekat kepada yang lebih jauh dan lebih besar. Wah, ya? Keren sekali. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya yang luar biasa sekali. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak. Oke, Eva, silakan. Jadi kan tadi Bapak katakan bahwa orang yang hidup baru tidak akan kawin cerai. Lalu bagaimana kalau misalnya pasangannya ini melakukan zina? Apa nggak bisa cerai, Pak? Dan di Matius pasal 19, kenapa dikatakan di sana ada satu frasa kecuali karena zina? Oke, ini bagaimana, Pak? Iya. Ini juga pertanyaan yang mungkin bikin bingung orang nih ya, Pak ya. Karena mungkin aku bacain dulu deh ayatnya ya. Di Matius 19 ayat 9 dikatakan begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Gitu. Apakah ayat ini bisa dikatakan gini? Ya diizinin deh perceraian gitu kalau ada perzinahan gitu. Gimana tuh, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Mbak Sinta. Ya. Kata yang berhubungan dengan kata yang digunakan di situ adalah berzina dengan menggunakan kata porneia. Porneia. Oke. Di bagian lain dalam ayat yang pasal 15 ayat 19 itu menggunakan beberapa istilah yang didaftarkan sebagai daftar dosa. Dan saya baca bagian ini bahwa karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kemudian pembunuhan, kemudian perzinahan yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata moicheia, kemudian ada kata percabulan yang disebut dengan porneia. Ada kata yang lain juga yang merupakan daftar dosa di situ adalah pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, moicheia kita bisa bedakan antara pengertian moicheia dapat dibedakan dengan kata porneia. Moicheia adalah perzinahan yang dilakukan setelah pernikahan.
yaitu pengertian dari moicheia. Kemudian porneia adalah pelanggaran seksual sebelum ikatan pernikahan resmi. Jadi kita harus bedakan dua pengertian itu. Dan mungkin ditanyakan apa contohnya, gimana contohnya, apakah contohnya begitu ya. Kita bisa lihat kisah kehidupan Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sudah hamil sebelum mereka melakukan persetubuhan, Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dan apa alasannya? Ternyata dia memiliki alasan yang logis juga, bahwa dia berpikir bahwa Maria telah melakukan porneia. Melakukan yang disebut dengan percabulan itu. Tetapi rencana Yusuf untuk bercerai ternyata tidak mendapat celaan, sanggahan dalam teks. Tidak ada sanggahan dalam teks. Dan sebaliknya tindakan ini bahkan dikaitkan dengan karakternya yang tulus dan ikhlas untuk menerima kenyataan itu. Dari sini terlihat bahwa porneia merupakan alasan yang sah bagi perceraian dalam konteks pertunangan. Dalam budaya Yahudi harus kita lihat dalam budaya Yahudi. Sesudah memasuki ikatan pernikahan, jadi sekali lagi ini harus kita garis bawahi hal ini, bahwa sesudah memasuki ikatan pernikahan, tidak ada alasan. Wow, oke, yang tidak ada alasan. Diterima. Ya. Yang dapat diterima secara sah untuk dijadikan sebagai dasar untuk perceraian. Jadi apa yang sudah dipersatukan tidak dapat diceraikan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan dalam kemahakuasaannya, tidak dapat diceraikan oleh manusia. No turning back ya teman-teman semua. Jadi catat, tidak ada alasan. Wah, seru banget pembahasan kita di episode ini. Gimana? Sudah terjawab? Sudah ya semua, gimana hari ini? Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Seru banget pembahasan kita di episode kali ini. Terima kasih Pak Nasokili sudah menjelaskan dengan sabar ke kita ya. Terima kasih juga mahasiswa dari STT Jeffrey yang keren-keren pertanyaannya. Terima kasih. Dan buat saudara dan teman-teman sahabat Bible Study, terima kasih juga sudah menyaksikan acara ini. Dan terus saksikan acara ini di episode-episode selanjutnya. Karena banyak banget bahasan yang seru, topik yang seru. Oke, see you next time. Sinta Rosari pamit. Tuhan Yesus memberkati.